Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga saat sekarang ini dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat Jumat berjamaah. Berharap dan bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan segala aktivitas ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita laksanakan nantinya diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga disampaikan sebesar pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengajak diri khatib khususnya dan kaum muslimin umumnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentu adalah dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah serta meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah." Akan bisa merasakan nikmat keimanan. Itulah orang-orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Dalam hadis lain Nabi juga menyebutkan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara kata Nabi yang kalau ketiga perkara ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari yang 3 itu adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu.
bahwa ada Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan selain keduanya. Dari dua hadis ini, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping meningkatkan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, peran penting dari meningkatkan keimanan kepada Allah juga adalah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah orang atau manusia yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita junjung, kita teladani, kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang ada suri tauladan yang baik. Suri tauladan apa yang kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Maka salah satu dari kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu ketika beliau di Mekah maupun ketika beliau di Madinah maupun sampai saat sekarang ini, kuncinya adalah akhlak mulia yang beliau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Allah yang merekomendasikan kepada kita untuk kita contoh dan kita tiru. Hari ini kita lihat banyak penyimpangan, banyak pelecehan, banyak hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah maupun Rasulullah. Kenapa? Karena tidak menjadikan Nabi Muhammad dalam kehidupan sebagai sosok yang harus dicontoh, diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sebentar kita lihat di media sosial atau di televisi, banyak kasus baik itu pribadi maupun dalam keluarga ataupun dalam masyarakat yang sangat jauh dari ajaran Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena keimanan itu sudah mulai tergerus, sudah mulai dikikis oleh keinginan syahwat, oleh keinginan duniawi, oleh keinginan syaitan, oleh keinginan nafsu. Sehingga itulah yang mengalahkan dia untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya berakhlak mulia kepada diri beliau sendiri, kepada orang di luar Islam pun akhlak mulia Nabi beliau tunjukkan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama sahabat beliau, tiba-tiba datang jenazah yang digotong oleh orang Yahudi, dan jenazah ini adalah jenazah Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah itu jenazah orang Yahudi?" Nabi mengatakan, "Bukankah dia manusia?" Nabi memanusiakan manusia. Maka wajar ma'asyiral muslimin, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga saat sekarang ini nama beliau masih harum, bukan hanya di kalangan umat Islam yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dan nabi, penutup sekalian nabi, tapi juga cendekiawan non muslim pun, intelektual non muslim pun mengakui bahwa Rasulullah adalah manusia terbaik. Ada seorang penulis yang bernama Mikhail Hart. Beliau menulis 100 orang ranking terbaik di dunia, dan dia menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ranking yang pertama dari 100 manusia yang terbaik di dunia. Lalu ditanyakan kepadanya, "Kenapa engkau menjadikan Muhammad itu sebagai orang yang paling nomor 1?" Dia mengatakan, Muhammad dia berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berjuang untuk umat. Inilah yang ditegaskan dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-128. Kata Allah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
sungguh telah datang kepadamu seorang utusan, seorang rasul dari kelompok dan golonganmu sendiri, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, tapi dia juga manusia, tapi manusia yang mustafa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kepribadian dari rasul itu? Azizun alaihi ma anittum. Dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan, penderitaan yang kamu derita, bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang singkat, kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan ajaran Islam kepada manusia, beliau tidak ingin orang-orang di sekitar beliau disakiti. Beliau tidak ingin orang-orang yang sudah masuk ke dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala disakiti. Maka Allah dan Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Jadi hijrah bukan hanya sekedar berpindah tempat, tapi juga hijrah bermakna menyelamatkan akidah yang sudah ada di dalam diri seseorang. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan bahkan sebelum Nabi SAW wafat, malaikat Israel agak segan mencabut nyawa Nabi. Lalu dikatakan kepada Allah, bagaimana aku akan mencabut nyawa kekasihmu ya Allah? Lalu malaikat Israel tetap memenuhi perintah Allah bahwa ajalnya sudah sampai, waktunya sudah tiba. Maka apa kata Nabi SAW? Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Ummati, ummati, ummati. Sebelum wafat pun beliau masih memikirkan umat beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah akhlak mulia dan keteladanan yang harus kita tiru dari Nabi SAW. Bagaimana kepedulian kita khususnya kepada agama Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Sudahkah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai orang kaya kita membantu dan peduli kepada orang miskin. Sebagai orang yang berilmu kita memberikan ilmu kepada orang lain. Sebagai orang yang berkuasa kita menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat atau rakyat. Kalau ini sudah kita tiru, berarti kita telah meneladani akhlak mulia Rasulullah. Azizun alaihi ma anittum. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kenapa Nabi itu istimewa? Karena beliau adalah harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah adalah orang yang sangat ingin kita selamat dengan keimanan baik dunia maupun akhirat. Bahwa yang membedakan kita dengan orang kafir, ma'asyiral muslimin, bukan dari segi harta. Bahkan orang kafir pun diberikan harta oleh Allah. Yang membedakan kita dengan orang kafir bukanlah dari segi ilmu. Bahkan orang orientalis pun ada yang hafal Quran. Yang membedakan kita dengan orang kafir bukanlah dari segi tahta kehidupan dunia, tapi yang membedakan kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia barangkali kita melihat kenapa orang itu kafir, tidak ada sholat, tidak ada ibadah, dia jauh dari Allah, tak percaya kepada Allah, tapi hartanya makin hari makin banyak. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, kehidupan dunia adalah kehidupan yang bersusah-susah, berpayah-payah. Dalam keadaan apapun kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita nanti adalah ketika di akhirat tempat kita surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita berharap surganya Allah, maka manfaatkanlah kehidupan yang masih diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berlalu, musim terus berganti, tahun demi tahun terus berganti dalam kehidupan kita. Sementara sakaratul maut makin hari makin dekat dengan kita. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjemput kebahagiaan yang abadi? Itulah kebahagiaan nanti di akhirat. Maka ikuti dan pedomani apa yang telah diajarkan Rasulullah, bahwa Rasulullah ingin kita beriman kepada Allah. Maka pertahankan keimanan kita tentu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mempunyai karakter rauf. Beliau orang yang penyantun. Fadima rahmatin minallahi lintalahum.
kalau bukan karena rahmat Allah, kelembutan Allah, orang-orang kafir tidak tersentuh hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Bayangkan ma'asyiral muslimin, seorang Yahudi yang setiap pagi dan sore hari disuapin nasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuapkan makanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, digantikan kebaikan Nabi oleh Abu Bakar. Apa kata orang Yahudi? Mana orang yang menyuapkan aku kemarin? Padahal orang yang menyuap kemarin itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam pandangan orang Yahudi yang buta ini adalah orang yang membawa kecelakaan kepada bangsa Arab, orang yang membawa kesialan, orang yang tidak harus dicontoh. Dia terus mengoceh dengan mulutnya walaupun matanya buta. Lalu apa kata Abu Bakar? Yang menyuapkan kau kemarin itulah Muhammad yang kau caci-caci itu. Itulah Muhammad yang kau maki dengan mulutmu yang kasar itu. Sekarang dia sudah wafat. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini? Kalau itu yang disebut dengan Muhammad, maka saya beriman kepadanya. Ma'asyiral muslimin, inilah akhlak mulia. Maka tidak benar bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, Islam itu disebarkan dengan kekerasan. Tidak, justru Islam disebarkan dengan kelembutan dari akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahim. Beliau adalah orang penyayang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca sejarah beliau, umur 6 tahun sudah yatim piatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada anak yatim. Maka kita dalam Al-Quran juga Allah menyuruh jangan sampai kita menghardik anak yatim. Karena anak yatim itu adalah tanggung jawab kita bersama, dan dia tidak masuk dalam asnaf yang 8 karena itu tanggung jawab kita bersama. Maka oleh karena itu apa yang dicontohkan oleh Nabi menyayangi anak yatim, kita pun juga demikian. Demikian pula hal sebaliknya dengan manusia secara umum. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi orang yang ada di bumi ini. Keluarga kita, tetangga kita, sanak famili kita, orang lain, hormati, sayangi. Niscaya Allah dan malaikatnya juga akan menyayangi kita. Inilah akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tiru, kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kalau 4 hal ini kita sudah tiru dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah tidak akan ada anak yang melawan kepada orang tuanya. Tidak akan ada seorang istri yang membangkang kepada suaminya. Tidak akan ada suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia meniru, meneladani akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita khususnya yang hadir di sini bisa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sebagai suri tauladan, sebagai ikutan yang harus kita tiru agar mendapatkan keberkahan baik di dunia apalagi nanti di akhirat, sehingga kita juga akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka nanti mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama orang-orang siddiqin, bersama orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang soleh. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.